Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang baru pindah ke apartemen barunya. Mereka bernama Thomas dan Pippa. Mereka terlihat bahagia atas kepindahannya ke apartemen yang selama ini menjadi impian mereka. Di malam hari, mereka bersantai sambil berbincang. Saat itu pandangan mereka pun teralihkan ke gedung sebelah yang sedang melakukan pemotretan. Hingga tak lama kemudian setelah itu, tetangga apartemen mereka melakukan cocok tanam. Di keesokan harinya terlihat Pippa yang melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Pippa merupakan asisten dokter di sebuah klinik pengobatan mata. Terlihat saat itu, si dokter yang memberi hadiah berupa tempat minum burung kepada Pippa. Hadiah itu sebagai ucapan selamat kepada Pippa yang baru pindah ke apartemen barunya. Ketika di rumah, Pippa langsung menggantungkannya di depan jendela. Kini Pippa dan Thomas pun sering memandangi ke arah jendela. Mereka juga sering memperhatikan kehidupan pribadi tetangganya. Suatu malam, Pippa terbangun untuk mengambil air minum. Lalu tak sengaja ia melihat istri tetangganya yang pergi meninggalkan suaminya. Di sini Pippa justru terus melihat suami tetangganya itu dan mulai tertarik dengannya. Pippa sampai rela membeli teropong demi ingin tahu tentang kehidupan tetangganya. Semenjak itu, Thomas dan Pippa selalu mengintip ke apartemen sebelah untuk melihat tetangganya itu. Suatu hari Thomas dan Pippa sedang mengintip, tiba-tiba seorang wanita datang dan masuk ke apartemen. Setelah dilihat oleh Thomas dan Pippa, rupanya wanita itu bukanlah istrinya. Saat itu tetangganya akan melakukan sesi pemotretan dan wanita itulah yang menjadi modelnya. Lalu setelah pemotretan itu selesai, mereka pun langsung melakukan kegiatan cocok tanam. Thomas dan Pippa yang melihat hal itu pun ingin juga melakukannya. Akhirnya Thomas dan Pippa pun melakukan cocok tanam sambil terus mengintip tetangganya. Hari-hari dilalui Pippa dengan terus mengintip tetangga seberang apartemennya. Pippa menyimpulkan bahwa tetangganya itu adalah playboy yang suka bergonta-ganti wanita untuk diajak bercocok tanam, meskipun sebenarnya dia sudah beristri. Karena rasa penasarannya itu, Pippa sampai membicarakan hal itu dengan teman-temannya. Pippa bahkan berkata kalau ia ingin dengar percakapan yang terjadi pada tetangganya. Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Kemudian salah seorang temannya memberi saran agar Pippa menggunakan teknologi canggih seperti laser. Hanya dengan pantulan sinar laser itu Pippa dapat mendengar suara percakapan yang terjadi. Namun masalahnya, Pippa dan Thomas harus memasang cermin di apartemen tetangganya itu agar cahaya laser dapat memantul. Thomas dan Pippa memanfaatkan ketika acara Halloween untuk masuk ke apartemen tetangganya itu. Mereka kemudian memasang cermin secara diam-diam. Lalu ketika di rumah, Thomas dan Pippa menyiapkan semua perlengkapan lainnya. Dan kini pun percakapan yang terjadi di apartemen tetangganya bisa didengar oleh Thomas dan Pippa. Saat itu tetangga mereka sedang bertengkar karena sang istri yang cemburu melihat suaminya terlalu dekat dengan wanita lain saat pesta Halloween. Keesokan harinya saat Pippa sedang bekerja, secara kebetulan istri tetangganya itu datang untuk memeriksakan mata. Di sini Pippa pun akhirnya tahu kalau istri tetangganya bernama Julia. Sementara di rumah Thomas melihat suami Julia yang sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Setelah pertemuannya dengan Julia, kini mereka berteman dan sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan mereka saling membicarakan masalah kehidupan pribadi mereka. Meski kini Pippa dan Julia sudah berteman, namun Pippa masih terus mengintip Julia dan suaminya. Suatu malam, Pippa terbangun untuk melihat tetangganya itu, dan kali ini ia tidak bersama Thomas. Pippa tidak ingin suaminya tahu kalau ia mengintip tetangganya. Saat itu, Pippa melihat Julia yang belum tidur. Tiba-tiba ia berpikiran dan berniat memberitahu Julia bahwa selama ini suaminya telah berselingkuh dan suka bercocok tanam dengan banyak wanita.
Lantas Pipa mengirim pesan kepada Julia kalau suaminya telah berselingkuh. Pipa juga menyuruh Julia untuk memeriksa tong sampahnya untuk mencari bukti. Dan benar saja, Julia pun menemukan sarung pengaman di tempat sampahnya. Lalu tiba-tiba Thomas terbangun dan melihat Pipa. Thomas marah karena Pipa masih saja ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Namun di sini Pipa berkata kalau ia harus melakukan ini agar Julia tidak menjadi korban perselingkuhan. Tapi ternyata keputusan yang diambil Pipa itu salah. Julia terlihat mengambil pisau, namun hal itu tidak terlihat oleh Thomas dan Pipa. Keesokan harinya Thomas dan Pipa sepakat dan berjanji tidak akan mengintip tetangganya lagi. Namun saat Pipa memeluk Thomas, ia melihat hal aneh di apartemen Julia. Pipa kemudian langsung mengambil teropong dan melihat ke arah apartemen Julia. Betapa terkejutnya Pipa ketika melihat Julia telah mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja Pipa dan Thomas menjadi panik karena takut dituduh sebagai dalang di balik tewasnya Julia. Thomas yang bingung harus melakukan apa, ia memilih untuk pergi meninggalkan Pipa. Semenjak ditinggal pergi oleh Thomas, Pipa terlihat galau. Begitu juga suami Julia yang frustasi ditinggal oleh istrinya. Suatu ketika Pipa melihat suami Julia pergi ke bar. Pipa kemudian menyusulnya ke sana. Di bar itu Pipa terus memperhatikan suami Julia itu. Suami Julia pun menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan. Akhirnya ia pun menghampiri Pipa dan berbincang. Di sini Pipa pun mengetahui kalau suami Julia itu bernama Sebastian. Di dalam percakapan mereka pun mulai menjurus ke hal yang bersifat pribadi, hingga akhirnya Sebastian mengajak Pipa ke apartemennya dengan alasan untuk difoto. Pipa pun mengiyakan ajakan Sebastian. Mereka pun lalu melakukan sesi pemotretan. Kemudian Sebastian meminta Pipa untuk melepas semua kain yang menempel di tubuhnya. Setelah itu Sebastian pun kembali memotretnya. Dan setelah acara pemotretan itu selesai, Pipa dan Sebastian pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Sementara di sisi lain terlihat Thomas yang kembali ke apartemennya dan berniat meminta maaf kepada Pipa. Namun ketika sampai, Thomas tidak melihat Pipa sama sekali. Lalu secara tak sengaja, Thomas melihat Sebastian yang sedang asik bercocok tanam dengan seorang wanita. Thomas lalu mengambil teropong untuk melihatnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat Sebastian yang sedang menikmati serabi lempit istrinya. Esok harinya Pipa pun pulang ke apartemennya. Pipa terkejut ketika melihat Thomas yang sudah tergantung dan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah meninggalnya Thomas, hidup Pipa pun seperti tidak ada tujuan. Singkat cerita, di suatu hari Pipa menghadiri undangan Sebastian dalam acara pameran foto miliknya. Di sini Sebastian pun menyapa Pipa dengan sangat baik. Dan sebelum acara dimulai, Sebastian memanggil seseorang untuk naik ke atas panggung. Pipa sangat terkejut karena orang yang dipanggil Sebastian adalah Julia, yang Pipa kira selama ini telah meninggal. Ternyata acara pameran itu semua adalah foto tentang Pipa, mulai dari foto Pipa tanpa sehelai kain pun, hingga foto-foto rumah tangga Pipa dan Thomas yang awalnya harmonis namun berakhir tragis. Ternyata selama ini saat Pipa dan Thomas mengintip rumah tangga Sebastian dan Julia, mereka juga mengintip rumah tangga Pipa dan Thomas. Bahkan Sebastian dan Julia juga mendokumentasikannya. Setelah itu Pipa pun melihat apartemen Julia dan Sebastian. Benar saja bahwa selama ini ia diawasi oleh Julia dan Sebastian. Pipa yang merasa kesal pun kemudian menghancurkan semuanya. Singkat cerita, Pipa akhirnya memutuskan untuk pindah apartemen. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Julia dan Sebastian yang mendapatkan sebuah bingkisan minuman dari seseorang yang tak dikenal. Julia dan Sebastian pun langsung meminumnya tanpa rasa curiga. Setelah itu mereka mendapatkan sebuah pesan. Sebastian lalu meneropong ke arah apartemen Pipa. Dan rupanya Pipa lah yang mengirim pesan itu. Sebastian dan Julia pun langsung mengejar Pipa, sampai akhirnya Pipa terpojok di klinik tempatnya bekerja. Pipa yang sudah terpojok, Julia pun menjelaskan semua kebenarannya. Julia berkata jika Thomas tidaklah gantung diri, melainkan Julialah yang membunuhnya. Julia menaruh racun di minuman Thomas saat itu. Dan setelah Thomas tewas, Julia mengantungnya agar seolah-olah Thomaslah yang bunuh diri. Setelah itu, tiba-tiba Julia dan Sebastian merasa pusing dan mereka pun pingsan. Itu karena mereka minum bingkisan dari Pipa yang sudah dicampur dengan obat tidur. Kemudian Pipa melakukan operasi mata pada mereka. Pipa membuat Julia dan Sebastian menjadi buta, lalu film pun selesai.